Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam perlindungan tangan Tuhan yang ajaib. Mari kita buka dengan doa renungan pagi ini. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menyertai kami, yang memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur selalu Tuhan. Pagi ini kami ingin merenungkan kembali firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah, sikapkanlah kebenaran firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh dan lebih mengerti tentang Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur. Kita lihat beberapa ayat dari Kitab Mazmur nanti ya. Pertama kita buka Mazmur 63 ayat yang kedua. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Daud tadi katakan, rohnya senantiasa mencari kepada Tuhan, jiwanya haus kepada Tuhan, dan tubuhnya rindu kepada Tuhan. Itulah gambaran bagaimana hubungan intim Daud dengan Tuhan, yang senantiasa mencari Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan di tengah apapun persoalan yang dihadapi. Saya percaya kita semua saudara pasti ada pergumulan dalam hidup ini, pasti ada tantangan. Tapi bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita, sehingga di dalamnya iman kita bertumbuh. Daud ketika itu dalam posisi dikejar oleh Saul, Daud terus melarikan diri. Memang ada saat-saatnya Daud dalam keadaan yang menang, ada di puncak. 1 Samuel 17 bagaimana menceritakan dia mengalahkan raksasa Goliat. Wah, luar biasa kemenangan Daud. Tapi kemenangan itu pula yang mengakibatkan dia dikejar oleh Saul, karena Saul merasa iri hati. Ada masa-masa di mana puncak kejayaannya Daud, tapi ada juga masa-masa di mana Daud ada di dalam lembah kekelaman. Tapi yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan Mazmur 63 ayat 2, bahwa dikatakan apa? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan dikatakan tadi kepada Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jadi rohnya Daud senantiasa mencari Tuhan. Dia membutuhkan Tuhan, dia membutuhkan kehangatan Tuhan. Kemudian dikatakan jiwaku haus. Ya saudara, kalau jiwa yang haus seperti kita mungkin sedang berolahraga, begitu haus sehingga ketika mendapat air begitu nyaman. Demikian Daud, jiwanya haus, bahkan dikatakan tubuhnya rindu, dagingnya ini rindu akan Tuhan, seperti dikatakan tanah yang kering dan tandus. Itulah saudara Daud bagaimana berhubungan intim dengan Tuhan. Dia mampu berdialog dengan Tuhan dan Tuhan senantiasa menyertai dia. Dikatakan bahwa Daud senantiasa berhasil dalam perjalanan hidupnya. Berhasil bukan tidak ada persoalan saudara, ya. Berhasil, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan, tapi di dalamnya Tuhan menyertai. Di dalam lembah kekelaman, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Apapun yang menjadi permasalahan saudara, bagaimana kita membina hubungan rohani kita dengan Tuhan, bagaimana supaya iman kita senantiasa bertumbuh akan pengenalan Kristus saudara. Apa kemudian yang dilakukan Daud dalam ayat-ayat berikutnya? Saya bacakan buat saudara. Ayat yang ke-6 dan ke-7 dari Mazmur yang sama, Mazmur 63. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang malam. Saudara,
Satu perkataan firman yang luar biasa. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Ada pertolongan. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Yang pertama saudara, Daud selalu dikatakan apa? Mengingat akan Tuhan, mengingat kasih-Nya. Seberapa banyak saudara mengiring kepada Tuhan sampai hari ini? Ada susah, ada senang, ada duka, ada suka. Mari kita ingat betapa Tuhan menyertai saudara dan saya. Ketika kita mengingat-ingat akan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesulitan yang kita hadapi akan mulai sirna saudara. Karena iman kita bertumbuh, kita percaya bahwa Tuhan yang hidup mampu melepaskan aku dari persoalan ini, mampu menyertai aku dalam badai kehidupan ini. Senantiasa mengingat akan Tuhan. Mari saudara, ingat kembali kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya Tuhan. Bagaimana Dia sudah berkorban untuk saudara dan saya. Mati pun Dia mau saudara. Apa yang menjadi persoalan saudara pada hari-hari ini? Sakit? Oh, Yesus sudah merasakan sakit yang sangat luar biasa karena Dia dianiaya. Miskin? Oh, Yesus lahir di palungan, di kandang binatang. Mungkin sandang pangan, Yesus pernah mau meletakkan kepalanya pun tidak ada tempat saudara. Jauh Dia sudah merasakan kesusahan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Sebab itu mari kita mengingat-ingat akan Tuhan. Dikatakan tadi, mengingat kepadamu di tempat tidurku ketika kita ingin beristirahat. Mulai kita mengingat akan Tuhan, betapa Engkau baik Tuhan. Dan mulai merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Merenungkan firman Tuhan dan melakukannya tentunya saudara. Merenungkan kebenaran firman Tuhan terus menerus. Setiap firman yang saudara baca, renungkan. Yang tadinya merupakan logos akan menjadi rema dalam kehidupan saudara. Karena semuanya akan menjadi kontekstual dalam kehidupan saudara. Ketika Tuhan menyertai saudara, sama seperti Tuhan menyertai Daud. Saya bacakan kembali ayat yang ke-7. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, saudara. Jadi pertolongan itu hanya datang dari Tuhan saudara, bukan dari tempat-tempat yang lain. Tidak ada alternatif saudara. Mungkin pekerjaan, mungkin rekan bisnis itu hanya media, tapi sesungguhnya pertolongan itu dari Tuhan. Sebab itu andalkan Tuhan, taruhlah harapanmu kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan itu nyata saudara. Dan dalam naungan sayapmu ada perlindungan saudara. Mungkin saudara berbisnis, banyak ancaman, bisa ditipu orang saudara. Tapi ketika kita ada di dalam pertolongan Tuhan, ada naungan sayap Tuhan, sehingga kita dihindari ya, dari hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang mendatangkan malapetaka kita dihindari karena ada naungan sayap Tuhan. Kemudian dikatakan, aku bersorak-sorai. Ya, Daud bersorak-sorai karena setiap selalu Tuhan menyertai Daud. Ada sorak-sorai, ada ucapan syukur yang Daud berikan kepada Tuhan. Selain mengingat kasih-Nya, merenungkan firman-Nya, mari kita letakkan hati dan pikiran kita di bawah firman. Karena setiap kita merespon persoalan, pasti ada respon hati, ada respon pikiran saudara ya. Mazmur 139 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan seperti ini. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, dan ujilah aku dan kenalah pikiranku. Ada hati dan pikiran saudara. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ketika kita ada di jalan Tuhan, kita meletakkan hati dan pikiran kita di bawah firman, sehingga kita boleh senantiasa mengkoreksi terus-menerus hati dan pikiran kita. Kita mengenal akan Allah, baik hati dan pikirannya. Dan dikatakan bahwa tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau jalanku serong, jalan yang tidak benar,
Tuhan tuntun aku, hindari aku, karena dikatakan ada di dalam naungan sayap Tuhan. Demikian saudara, ketika kita senantiasa berhubungan intim dengan Tuhan, selalulah mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, mengingat-ingat kasih, merenungkan firman-Nya dan melakukannya. Dan taruhlah hati dan pikiran saudara di bawah firman. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan dan Roh Kudus menerangkan lebih jauh lagi untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh. Damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau belajar terus Tuhan. Terus Tuhan, bahwa tubuh, jiwa, dan roh kami mencari Engkau, haus akan Engkau, rindu akan Engkau. Kami mau senantiasa mengingat akan kasih, akan kemurahan, akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. Dan di dalam semuanya kami ingin letakkan hati dan pikiran kami di bawah firman, sehingga Engkau menuntun kami di jalan yang kekal. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku kagumi kuasa